Bab 1796, tutup. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Dari sudut pandang militer, perkelahian jalanan seringkali sangat tragis. Musuh dan diri kita sendiri berjuang mati-matian di area kecil. Kekuatan di kedua sisi saling terkait, senjata berat sama sekali tidak efektif, dan pihak yang lebih kuat juga bisa menghadapi banyak korban. Sekarang Xia Ruofei menggunakan taktik ini. Perbedaannya adalah perbedaan kekuatan antara musuh dan kita sangatlah berbeda. Xia Ruofei sendirian, menghadapi ratusan boneka kekuatan panggung Jin dan dua boneka panggung Nas Chen Sol yang tersembunyi. Hal ini membuat Xia Ruofei lebih berbahaya, tetapi pada saat yang sama lebih kondusif untuk bersembunyi karena targetnya yang kecil. Xia Ruofei menyukai perasaan bersembunyi di kegelapan dan memberikan pukulan fatal. Dia sepertinya telah kembali ke masa militer. Untuk sementara, ia menjabat sebagai penembak jitu penuh waktu di tim, baik dalam latihan atau pertempuran sebenarnya yang tidak dapat dilaporkan, dia memiliki pengalaman memanen kepala. Xia Ruofei sekarang sepertinya melakukan hal yang sama. Sosoknya bergerak melewati gang, dan setiap kali ada boneka berdiri sendirian, dia akan muncul di belakang boneka itu seperti dewa kematian, menggunakan pedang terbang Kushuang untuk memanen kepalanya dengan bersih. Xia Ruofei berusaha untuk efisiensi setiap kali dia menyerang, hampir setiap kali dia membunuh dengan satu pukulan, dan kemudian, tidak peduli apakah dia terekspos atau tidak, dia dengan cepat mundur, dengan sabar mencari peluang berikutnya dalam bayang-bayang. 20/100, 30/100, 40/100, ... Kecepatan membunuh Xia Ruofei meningkat pesat, dan kemajuan tugas yang ditampilkan di cermin persepsi terus disegarkan. Selama proses ini, Xia Ruofei menjadi semakin mahir dalam mengendalikan Kushuang Feijian. Bahkan ketika dia bertemu dengan 3 boneka dalam satu tim untuk mencari pada saat yang sama, dia akan tetap melakukan tembakan yang menentukan. Tentu saja, dia tidak berusaha menghancurkan ketiga resimen boneka itu sekaligus. Dia sering membunuh mereka secara tiba-tiba. Setelah memanen 1 atau 2 kepala boneka, dia segera melarikan diri. Dengan cara ini, efisiensinya secara alami meningkat pesat, dan hanya 1 jam telah berlalu, dan bila kemajuan tugasnya menjadi 50/100. Misi telah selesai lebih dari setengahnya, dan waktunya hampir 1 jam. Dibandingkan dengan 2 jam, yaitu biksu yang menyelesaikan misi pembunuhan dalam 1 jam, Xia Ruofei tidak lambat sama sekali. Terlebih lagi, dia membuang banyak waktu di awal misi. Jika bagian waktu ini dihilangkan, efisiensinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan pemegang rekor. Xia Ruofei telah sepenuhnya menemukan ritmenya sendiri, dan gang yang gelap dan sempit membuatnya merasa seperti ikan di air. Ekspresi wajahnya sangat tenang, namun matanya lebih tajam dari mata elang. Seringkali ketika Wayang muncul sendirian, ia menyelinap di belakang lawannya. Bila kemajuan tugas berlanjut, Xia Ruofei menghabiskan 1,5 jam dan berhasil membunuh 88 boneka. Tinggal 12 wayang, dan masih ada waktu setengah jam. Jika Anda mengikuti kecepatan ini, Xia Ruofei hampir pasti akan memecahkan rekor. Faktanya, Xia Ruofei juga berpikir demikian. Setelah menyelesaikan begitu banyak pembunuhan, kepercayaan dirinya sudah luar biasa. Meski sangat mendekati rekor, Xia Ruofei tidak santai. Sebaliknya, ia menjadi lebih tenang. Jumlah boneka di kota mini itu sekitar 200. Sekarang Xia Ruofei membunuh 88 boneka, kota mini menjadi semakin kosong. Ini adalah kabar baik bagi Xia Ruofei. Karena jumlah boneka semakin sedikit, tentu saja mustahil bagi mereka untuk melanjutkan upaya pencarian saat ini. Tentu saja, tidak semuanya merupakan kabar baik. Sebagian besar boneka yang tertinggal lebih sulit untuk ditangani, atau relatif kuat, atau digunakan untuk kegiatan kelompok, singkatnya, jenis yang membuat Xia Ruofei lebih sulit. Kesemak pertama-tama dipetik sejumput lembut. Sekarang kesemak yang lembut pada dasarnya terjepit, dan masih ada beberapa kesemak keras yang tersisa, Xia Ruofei harus mencubit. Jika dia ingin menyelesaikan tugasnya dan memecahkan rekor, dia harus menghadapi kenyataan semakin sulitnya membunuh. Xia Ruofei tersembunyi dalam bayang-bayang, dan kekuatan mentalnya terus-menerus dipindai. Sekarang sisa ratusan boneka, termasuk boneka binatang,
pada dasarnya beraksi dalam kelompok, dan hampir tidak mungkin menemukan satu pun. Yang lebih diadu adalah tim yang beranggotakan 5 atau 6 orang ini seringkali memiliki kekuatan yang sama di tahap akhir Jindan. Xia Ruofei tahu dengan jelas bahwa jika dia bergegas keluar, dia mungkin tidak bisa membunuh boneka sekalipun, tetapi malah akan menempatkan dirinya dalam pengepungan berat dan tidak bisa keluar. Oleh karena itu, ia terus berganti posisi, menghindari pencarian wayang, selain itu ia tidak terburu-buru keluar. 10 menit berlalu dengan cepat. Xia Ruofei ingin memecahkan rekor, hanya tersisa 20 menit. Akhirnya, ia menemukan peluang emas. 5 boneka dipisahkan di pintu masuk sebuah gang. 3 wayang belok kiri dan 2 wayang lainnya belok kanan. Xia Ruofei segera menggunakan cermin persepsi untuk menyelidiki situasi kelima boneka tersebut. Dia menemukan bahwa 2 boneka lainnya semuanya dibudidayakan pada tahap akhir Jindan, dan 3 boneka lainnya memiliki 1 kekuatan jangka menengah Jindan dan 2 kekuatan awal Jindan. Xia Ruofei melepaskan kombinasi kedua boneka itu tanpa ragu-ragu, dan malah mengejar mereka ke arah ketiga boneka itu. Dalam perjalanan, ia bersembunyi di gang lain sebanyak 2 kali agar tidak ketahuan oleh boneka lain. Untungnya kekuatan mentalnya telah mengunci ketiga boneka tersebut, dan di saat yang sama, ia juga merasakan situasi di gang lain, sehingga ia selalu dapat menemukan jalur teraman untuk mendekati ketiga boneka tersebut. Akhirnya, ketiga boneka itu mencari jalan buntu, dan Xia Ruofei pun mengejar hingga pintu masuk gang. Tanpa ragu, dia tiba-tiba melaju dan bergegas ke gang. Biou Immortal Sword dan Kusuang Feijian melesat menuju ketiga boneka itu. Pada saat yang sama, Xia Ruofei tidak memiliki keberatan apapun. Ketiga boneka itu tidak bisa merespon. Salah satu boneka terlemah langsung dibunuh oleh Kusuang Flying Sword. Meskipun 2 boneka lainnya lolos dari serangan tepat waktu, Xia Ruofei telah menyerangnya. Dengan bantuan 2 pedang terbang, langkah kaki Xia Ruofei melayang, dan serangannya sangat sengit. Segera boneka lain tidak dapat menghindarinya pada tahap awal inti emas, dan sebuah tulang terpotong di tubuhnya, dan penampilannya yang berdarah sangat menakutkan. Namun, Xia Ruofei tahu bahwa untuk boneka-boneka ini, trauma tingkat ini tidak akan berpengaruh sama sekali, dan mereka mungkin tidak merasakan sakit apapun, jadi mereka tidak berani terlalu optimis sama sekali. Setelah kedua boneka tersebut bereaksi, meskipun mereka tidak dapat membalikkan kemunduran mereka dan tetap bertahan secara pasif setelah diserang secara tiba-tiba, mereka juga memanggil rekannya dengan keras sambil menghindar. Kekuatan mental Xia Ruofei selalu menyimpang keluar. Saya perhatikan sejumlah besar boneka mulai berkumpul di sini. Xia Ruofei tidak mundur begitu dia melewatkan beberapa kali pertama, karena itu adalah jalan buntu. Ketika dia berhenti, kedua boneka itu pasti akan mengejarnya, dan ada banyak sekali boneka di luar. Buruk, ketika memutuskan untuk memilih medan ini untuk membunuh ketiga boneka tersebut, Xia Ruofei telah mempertimbangkan situasi ini, dan dia juga telah menyiapkan rencana darurat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekarang, Xia Ruofei masih mengertakkan gigi, dan serangannya tidak berkurang tetapi meningkat. Baik Kusuang Feijian dan Biou Immortal Sword mengeluarkan suara siulan, dan cahaya pedang yang tajam dengan cepat mengelilingi kedua boneka itu, meninggalkan mereka hanya untuk menangkis dan tidak melawan, memaksa. Kekuatan mental Xia Ruofei selalu menyelidiki situasi di sekitarnya, dan boneka yang dikurung semakin dekat. Pada saat ini, Wayang Jin dan tahap awal akhirnya tidak dapat menahannya. Ketika Xia Ruofei menyerang dengan tendangan cambuk, dia nyaris tidak bisa mengelak. Aku lewat, tapi kakiku terpeleset dan tubuhku kehilangan keseimbangan. Sudah terlambat untuk menyesuaikan diri, Kusuang Feijian menembus kepalanya dari sudut yang aneh. Xia Ruofei bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas, dia juga tidak memeriksa status boneka ini. Dia secara langsung mengendalikan Kusuang Feijian untuk membuat busur yang indah, dan bersama dengan pedang abadi Biou, dia menuju yang terakhir di tengah inti emas. Bunuh boneka itu. Akan ada waktu paling lama 5 detik sebelum boneka lainnya muncul di pintu masuk gang. Xia Ruofei mencoba yang terbaik, dan bahkan mencoba mengendalikan pedang abadi Kusuang Feijian dan Biou secara terpisah dengan kekuatan mentalnya untuk menyerang boneka itu dari 2 sudut berbeda sesuai dengan trik pedang pria itu. Hampir semua serangan yang berlangsung lebih dari 1 jam itu merupakan operasi ekstrim.
Sekarang Xia Ruofei memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni pedang khusus di ruang rahasia ini. Menggunakan seni pedang ini untuk mengendalikan pedang abadi Biou, dia secara bertahap dapat mencapai kesempurnaan. Stagnasi, meski tidak senyaman mengendalikan pedang terbang Kushuang, tidak ada masalah dalam menggunakan teknik pedang-pedang pria itu. Keterampilan pedang pria itu sangat halus, dan sudut serangannya seringkali tidak terpikirkan. Selain itu, kedua pedang terbang itu menyerang pada saat yang sama, dan boneka itu tiba-tiba tidak dapat menahannya. Xia Ruofei juga tidak diam, dan juga melancarkan serangan sengit terhadap boneka itu dari pinggir lapangan. Serangannya seringkali terfokus pada titik lemah pertahanan boneka tersebut, dan boneka tersebut tampak semakin malu. 4 detik, 3 detik, 2 detik. Dengan sisa waktu detik terakhir, Xia Ruofei akhirnya menemukan kelemahan fatal pada lawannya. Kushuang Feijian dan Biou Immortal Sword menghantam leher boneka itu dari dua sudut satu demi satu. Kepala boneka itu langsung terbang langsung. Pada saat ini, kekuatan mental Xia Ruofei telah mendeteksi bahwa dua boneka jin dan tahap akhir tercepat akan muncul di pintu masuk gang. Setelah membunuh boneka itu, dia tidak ragu-ragu untuk mengangkat tangannya, dan bayangan gelap melintasi dinding halaman di sebelah jalan buntu. Di saat yang sama, sosoknya menghilang begitu saja. Setelah kedua pedang terbang itu melewati leher kedua boneka itu, Xia Ruofei segera membawanya pergi dan menghilang bersama. Tentu saja, apa yang dilemparkan Xia Ruofei adalah gulungan gambar spiritual. Dia menjelajahi jalan buntu sebelum memasuki jalan buntu. Bagian terdalam dari jalan buntu itu kebetulan adalah halaman belakang sebuah rumah bobrok yang ditumbuhi rumput liar, dan kekuatan mentalnya juga terdeteksi. Tidak ada boneka di rumah ini, dan saya tidak tahu apakah rumah itu ditinggalkan atau boneka itu meninggalkan rumah untuk mencari Xia Ruofei. Dia sudah memikirkannya ketika dia menyerang ketiga boneka itu. Sekalipun mereka memberi peringatan, dia harus terus menyerang. Dia harus membunuh mereka sebelum boneka lain tiba untuk diselamatkan, jika tidak, dia akan mengeluarkan gulungan gambar spiritual dan bersembunyi di halaman berikutnya. Tingkah laku di sini tidak bisa disembunyikan dari boneka-boneka tersebut. Meski ketiga boneka ini jauh lebih sulit untuk dihadapi dari yang dia duga, namun untungnya, tidak ada bahaya, dia akhirnya menyelesaikan pembunuhannya di saat-saat terakhir. Boneka itu segera berada di pintu masuk gang, jadi Xia Ruofei tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia melemparkan gulungan gambar spiritual itu. Untungnya, kendalinya masih sangat tepat, dan gulungan gambar spiritual jatuh secara akurat ke rerumputan yang lebat. Begitu sosok Xia Ruofei menghilang, kedua boneka tahap akhir Jindan telah tiba di pintu masuk gang. Ketika mereka melihat mayat yang tersisa setelah Xia Ruofei membunuh boneka itu, kulit mereka tiba-tiba berubah dan mereka bergegas. Bukan karena Xia Ruofei tidak ingin menghancurkan mayatnya. Dia telah mencoba mengumpulkan boneka yang terbunuh ke dalam ruang peta roh sebelumnya. Di satu sisi, untuk menghindari meninggalkan jejak dan membuat khawatir boneka lain, di sisi lain, ia juga mempunyai kesempatan untuk belajar di masa depan. Boneka ini mungkin bisa diperbaiki dan digunakan di ruang peta spiritual. Boneka-boneka ini memang sedikit bodoh, namun betapapun bodohnya mereka juga merupakan boneka budidaya Jindan. Menjadi kuli di luar angkasa juga jauh lebih baik daripada orang biasa. Tapi bak yang jelas seperti ini jelas tidak mungkin, dan mayat boneka-boneka ini tidak dapat diterima di penyimpanan harta sihir sama sekali. Jelas sekali, kekuatan mendirikan menara percobaan ini telah lama mempertimbangkan hal ini. Oleh karena itu, sebelum Xia Ruofei membunuh boneka-boneka tersebut, mereka menyembunyikan tubuh mereka di rumput atau semak-semak untuk sedikit menutupi jejaknya. Baru saja antara lampu listrik dan batu api, dia jelas tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal ini, jadi dia hanya bisa bersembunyi di ruang peta roh untuk pertama kalinya agar tidak terdeteksi, dan tubuh ketiga boneka itu tetap di tempatnya. Dua boneka dari mendiang Jindan bergegas ke lokasi pembunuhan, tampak marah dengan ekspresi marah. Pada saat yang sama, lebih banyak boneka bergegas dari tempat yang berbeda, dan segera gang itu diblokir, dan masih banyak lagi boneka lainnya. Boneka itu melompat ke dinding halaman dan melihat sekeliling. Jika Xia Ruofei tidak memiliki gulungan gambar spiritual, dia tidak akan pernah melarikan diri dalam waktu sesingkat itu,
belum lagi begitu dia melompat ke dinding halaman dan memiliki target yang lebih besar, dia mungkin akan segera terlihat oleh boneka-boneka itu. Tapi sekarang, boneka-boneka itu berpusat di jalan buntu ini, mencari Xia Ruofei kemana-mana, di mana mereka dapat menemukan seseorang. Boneka-boneka itu tidak memperhatikan gulungan gambar roh yang tersembunyi jauh di dalam rerumputan. Begitu Xia Ruofei memasuki ruang Lingtu, dia melepaskan kekuatan mentalnya, selalu memperhatikan situasi luar. Dia melihat boneka-boneka itu berlarian seperti lalat tanpa kepala, tetapi tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali, dan dia tidak dapat menahan senyum puasnya. Pertarungan sebelumnya memang berbahaya dan berbahaya. Selama dia lebih dekat, dia pasti akan melihat dua boneka yang datang lebih dulu. Setelah ini terjadi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bersembunyi di ruang peta spiritual. Xia Ruofei berdiri di puncak gunung tinggi di batas pegunungan dan laut Lingtu Space, menunggu dengan sabar hingga boneka-bonekanya bubar. Boneka-boneka ini tidak dapat menemukan sasarannya, tidak mungkin berkumpul di sini sepanjang waktu. Pada saat ini, kekuatan mental Xia Ruofei merasakan aura kuat dengan cepat mendekat dari kejauhan. Dia tidak bisa menahan ekspresinya memadat, dan dengan cepat menarik kekuatan mentalnya. Xia Ruofei hampir yakin bahwa itu pasti boneka dengan kekuatan jiwa yang baru lahir. Ia tidak segan-segan menarik kekuatan spiritualnya, namun karena ia adalah pemilik ruang peta spiritual, orang lain masih dapat melihat keluar di dalam ruang tersebut. Situasinya tidak seluas cakupan kekuatan mental, yang pada dasarnya merupakan bidang pandang orang normal. Oleh karena itu, Xia Ruofei masih memata-matai dunia luar, tetapi dia tidak dapat menyimpang dari kekuatan mentalnya seperti sebelumnya. Sekarang rasanya seperti melihat keluar, dengan bidang penglihatan yang sangat sempit, dan dia tidak dapat melihatnya lebih jauh lagi. Xia Ruofei melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu mengenakan kain kasar dengan heksagram rusak terbang ke halaman kecil yang ditumbuhi tanaman ini. Matanya tajam seperti elang, dan dia mengamati dari kiri ke kanan. Pandangannya segera tertuju pada gulungan gambar spiritual yang tersembunyi di rerumputan. Orang tua kecil itu sedikit mengernyit dan berjalan mendekat. Hati Xia Ruofei tegang, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat lelaki tua kecil itu mendekati gulungan gambar spiritual itu selangkah demi selangkah. Meskipun lelaki tua kecil ini tidak menunjukkan tingkat kultivasi apapun, aura kuat di tubuhnya tidak memberi kesempatan sama sekali pada Xia Ruofei. Dia tahu betul bahwa lelaki tua kecil ini pasti salah satu dari dua boneka dengan kekuatan periode Yuan Ying. Sekarang jelas bahwa gulungan gambar roh telah menjadi sasaran pihak lain. Bahkan jika Xia Ruofei tiba-tiba muncul dari gulungan gambar roh saat ini, dia pasti tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari boneka dengan kekuatan tahap bayi baru lahir, dan itu pasti akan memperlihatkan gulungan gambar roh pada saat itu, tidak ada kartu lagi. Xia Ruofei memperhatikan lelaki tua kecil ini dengan gugup. Saya melihat lelaki tua kecil ini mengenakan kain kasar dan memecahkan heksagram memisahkan rumput dan langsung menuju ke gambaran spiritual. Segera, gulungan gambar spiritual ini terlihat di mata lelaki tua kecil itu. Dengan sedikit keraguan di wajahnya, lelaki tua kecil itu mengulurkan tangan dan mengambil gulungan gambar spiritual. Jantung Xia Ruofei hampir keluar dari dadanya saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi berbahaya sejak dia mendapatkan gulungan gambar spiritual. Spirit Picture Scroll adalah kartu haul terpentingnya. Kini dia langsung ditangkap oleh lawan, situasinya cukup pasif. Orang tua kecil itu melihat gulungan gambar roh untuk waktu yang lama, wajahnya perlahan-lahan menunjukkan ekspresi penasaran, dan kemudian dia perlahan membuka gulungan itu. Hati Xia Ruofei semakin tenggelam. Dengan pikiran bawah sadar, dia menghilang langsung di puncak gunung dan memasuki ruang batu gua. Karena dia tahu betul bahwa isi gulungan gambar roh yang dibuka adalah situasi pegunungan dan lautan di ruang gambar roh, dan ada juga sudut di gulungan yang menunjukkan situasi dinasti Yuan. Jika dia tetap berada di puncak gunung, dia akan ditampilkan dalam gulungan gambar spiritual. Dia tidak dapat menjamin bahwa lelaki tua kecil ini akan memperhatikan detail dalam gulungan gambar. Jika dia dikenali oleh lelaki tua kecil ini, lelaki tua kecil itu pasti akan membangkitkan perhatian yang besar, mungkin saya tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali gulungan gambar spiritual itu lagi.
Meskipun Xia Ruofei memasuki ruang batu gua, dia masih bisa melihat situasi dunia luar. Ia tak berani bersantai sejenak, hanya menatap setiap gerak-gerik lelaki tua kecil itu. Xia Ruofei percaya bahwa selama dia tidak muncul dalam gulungan gambar, hal-hal lain seperti taman obat di gunung dan laut, sawah dan ginseng di awal dinasti Yuan tidak akan membuat lelaki tua kecil itu merasakan sesuatu salah. Saya, melihat lelaki tua kecil itu memegang gulungan gambar spiritual, sangat tertarik dengan konten yang disajikan di dalamnya, dengan cermat melihat dari kiri ke kanan. Untungnya, gambar yang disajikan oleh gulungan gambar spiritual ini akan membeku pada saat dibuka. Perlu Anda ketahui bahwa tenaga kerja gratis yang ditangkap dari organisasi pembunuh tersebut masih bekerja di sawah. Kalau gambarnya dinamis, yang dilihat lelaki tua kecil ini bukanlah lukisan, melainkan film dinamis. Xia Ruofei juga beruntung karena dia segera bersembunyi di ruang batu gua. Layar hanya menunjukkan pintu masuk gua, dan situasi di dalamnya secara alami tidak mungkin untuk ditampilkan. Selama dia lebih banyak berada di malam hari, dia pasti akan tertinggal dalam gambar. Jika dikenali oleh lelaki tua kecil itu saat itu, hasilnya sungguh tidak bisa ditebak. Namun keadaan kini membuat Xia Ruofei masih sangat gugup, karena lelaki tua kecil itu melihat terlalu hati-hati, sepertinya anak itu melihat mainan yang sangat menarik dan enggan untuk meletakkannya. Xia Ruofei berteriak dalam hati. Mungkin lelaki tua kecil ini tidak menyadari bahwa gulungan gambar roh ini ada hubungannya dengan Xia Ruofei, tetapi bahkan jika dia hanya tertarik pada gulungan gambar ini, itu adalah hal yang menyakitkan. Xia Ruofei secara bertahap merasakan firasat buruk di hatinya. Benar saja, setelah lelaki tua kecil itu akhirnya selesai membacanya, perlahan-lahan dia menggulung gulungan gambar itu, lalu benar-benar memasukkannya ke ikat pinggangnya, jelas dia ingin mengambilnya sendiri. Xia Ruofei merasa sangat cemas. Tapi dia tidak ada hubungannya. Kesenjangan antara jiwa yang baru lahir dan tahap inti emas sangat besar. Jika Xia Ruofei menerobos ke tahap selanjutnya dari inti emas, adalah mungkin untuk bertarung melawan para biksu di tahap awal jiwa yang baru lahir, dan bahkan di tahap selanjutnya dari inti emas. Bagi Xia Ruofei, sangat sulit untuk mengalahkan kultivator awal Yuan Ying biasa. Adapun dia yang baru berada di tahap awal inti emas, dia tidak memiliki harapan untuk mengancam biksu jiwa yang baru lahir, apalagi merebut gulungan gambar roh dari biksu jiwa yang baru lahir dan mundur. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya bisa menyaksikan lelaki tua kecil ini mengenakan kain kasar dengan heksagram rusak yang memasang gambar spiritual di ikat pinggangnya. Setelah lelaki tua kecil itu mengambil Spirit Picture Scroll, dia tidak menyadari bahwa target serangan besar ini tersembunyi di dalam benda yang dia ambil secara tidak sengaja. Dia melompat ke dinding halaman lagi, matanya yang tajam menyapu sekeliling. Setelah lelaki tua kecil itu tidak menemukan jejak Xia Ruofei, dia memerintahkan boneka-bonekanya untuk melanjutkan pencarian. Boneka emas lainnya mengangguk dan mengiyakan. Orang tua kecil itu melompat dan berlari menuju pusat kota. Faktanya, Xia Ruofei masih memiliki sedikit kesan terhadap lelaki tua kecil ini. Dia melihat lelaki tua kecil ini ketika pertama kali melangkah ke kota mini di bawah kepemimpinan Dao Tong King Feng. Tetapi pada saat itu, lelaki tua kecil itu tampak sedih, berjongkok di sudut toko untuk meminta makanan. Xia Ruofei bertatap muka dengannya, dan dia bahkan tidak melihat bahwa dia memiliki perasaan yang begitu tinggi, kekuatan. Orang tua kecil itu bergegas membawa gulungan gambar spiritual. Xia Ruofei juga bisa menggunakan persepsi paling dasar di ruang untuk mengamati situasi di luar. Pemandangan di bidang penglihatan Xia Ruofei berubah dengan cepat, menunjukkan bahwa kecepatan lelaki tua kecil ini sangat cepat. Setelah beberapa saat, lelaki tua kecil itu sampai di sudut tempat Xia Ruofei pertama kali melihatnya. Xia Ruofei tidak bisa berkata-kata, bukankah lelaki tua ini kembali untuk meminta makanan? Sekarang semua boneka telah melepaskan diri dari peran mereka, dan mereka semua keluar untuk mencari keberadaan Xia Ruofei. Apakah lelaki tua kecil ini masih enggan memainkan perannya, sehingga ia mencoba untuk kembali ke bisnis lamanya? Rao sekarang dalam keadaan darurat, tapi Xia Ruofei masih merasa sedikit lucu. Lelaki tua kecil itu membungkuk dan berjongkok, mengambil mangkuk pecah dengan 3 lubang hilang di lantai, menyeka debunya dengan lengan bajunya, lalu memasukkannya ke dalam kemejanya.
Kemudian, lelaki tua kecil itu meninggalkan tikungan dan berbelok ke sebuah gang kecil. Penglihatan Xia Ruofei berubah dengan cepat, dan tak lama kemudian lelaki tua kecil itu sampai di gerbang halaman. Orang tua kecil itu membuka pintu halaman dan masuk ke kamar dengan akrab. Jelas sekali, ini seharusnya menjadi rumah lelaki tua kecil itu. Setelah lelaki tua kecil itu memasuki rumah, dia mengambil mangkuk tehnya dan menyesapnya beberapa kali, lalu dia duduk dan membuka kembali gulungan gambar dan mempelajarinya dengan penuh minat. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia ingin tiba-tiba datang ke dunia luar ketika lelaki tua kecil itu tidak memperhatikan, dan meletakkan gambaran spiritual ke telapak tangannya untuk pertama kalinya, dan kemudian melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, lelaki tua kecil itu sepertinya sangat menyukai gambar ini, dan dia terus mengaguminya setelah duduk. Jatuh cinta dengan jaringan Anda, perbarui bab terbaru pertanian tingkat dewa sesegera mungkin. Otak Xia Ruofei berjalan cepat, ia harus membunuh minimal 6 boneka dalam waktu yang tersisa, dan boneka-boneka tersebut bergerak secara dinamis, apalagi setelah ia berhasil menyerang 3 boneka lagi, kecepatan gerak boneka lainnya juga akan serupa. Anak itu jauh lebih cepat, dan semua bergegas menuju lokasi penyerangan tadi. Xia Ruofei harus mengambil beberapa risiko, memanfaatkan waktu ini untuk menghindari sisi untuk menyambutnya, dan berusaha untuk membunuh beberapa boneka lagi, jika tidak, dia tidak akan punya cukup waktu ketika gelombang kegelisahan mereda. Selain itu, Xia Ruofei juga tahu bahwa boneka tua kecil dengan kekuatan tahap jiwa yang baru lahir akan segera menemukan bahwa gulungan gambar spiritual telah hilang, dan dia masih tidak tahu situasi tak terduga apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, strategi Xia Ruofei juga menjadi sedikit lebih radikal. Ia tidak sabar menunggu kesempatan seperti sebelumnya, melainkan menyapa ketiga wayang yang datang ke sini bersama-sama. Ada peta seluruh kota di bidang penglihatan cermin persepsi, dan Xia Ruofei telah menggunakan kekuatan mental untuk menyelidiki situasi di area ini, dan dia telah menguasai boneka setiap musim dingin. Kini otak Xia Ruofei seperti komputer berkecepatan tinggi, mensimulasikan semua kemungkinan rute yang mungkin dilewati boneka tersebut, dan akhirnya memilih solusi yang relatif berisiko rendah, yaitu menghadapi ketiga boneka tersebut. Lagi pula, rute perjalanan setiap boneka tidak pasti. Gang-gang kota mini terbentang ke segala arah, dan ada banyak kemungkinan. Namun, dalam perhitungan Xia Ruofei, ia memiliki peluang 70% untuk bisa mendapatkan ruang kosong dan menghadapinya secara langsung. Ketiga wayang ini tidak akan terpengaruh oleh wayang lainnya. Dan menurut kesimpulannya, dia seharusnya punya waktu sekitar setengah menit. Selama dia bisa menyelesaikan ketiga boneka ini dalam waktu setengah menit, dia masih punya waktu untuk melarikan diri dengan tenang. Kemungkinan 70% tidaklah rendah, dan boneka lain lebih sulit untuk ditangani, jadi Xia Ruofei tidak ragu-ragu, dan langsung menyapa ketiga boneka tersebut. Ketiga wayang tersebut semuanya kekanak-kanakan, namun kekuatan dari wayang tersebut tidak ada hubungannya dengan penampilannya. Meski ketiga wayang tersebut memiliki kepang terbalik dan ekspresi naif, namun kekuatannya tidak buruk sama sekali. Ketiga boneka tersebut memiliki satu kekuatan tahap akhir inti emas dan dua kekuatan jangka menengah inti emas. Xia Ruofei masih membutuhkan banyak tenaga jika ingin memakan semuanya, apalagi dia hanya punya waktu setengah menit untuk bermain. Xia Ruofei diam-diam mendekati ketiga boneka tersebut, namun mereka masih tidak memperhatikan hukum persepsi rendah terhadap boneka tersebut, dan mereka masih menunjukkannya dengan jelas pada ketiga boneka tersebut. Fei Jian terbang tanpa suara, dan sosok Xia Ruofei muncul dari bayang-bayang seperti hantu. Meski kali ini dia bersikap putus asa, dia tetap memilih untuk menang secara mengejutkan. Pedang abadi Biou dan Kusuang Fei Jian semuanya menyerang mendiang boneka Jindan. Xia Ruofei juga melangkah maju dan mundur, menyerang mendiang boneka Jindan. Ide Xia Ruofei sangat sederhana. Ia ingin memusatkan seluruh serangannya pada boneka dengan kekuatan terkuat di antara ketiganya, berharap bisa menghancurkan musuh dengan satu pukulan. Selama wayang tersebut terselesaikan pada tahap akhir Jindan, akan ada dua wayang emas yang tersisa. Boneka jangka menengah dan tidak memprihatinkan. Ketiga boneka mirip anak kecil itu masih sangat waspada. Begitu kedua pedang terbang itu muncul, mereka segera mulai menghindar dengan waspada.
Namun, sudut serangan Xia Ruofei sangat rumit, dan kedua pedang terbang tersebut merupakan serangan tipuan. Jurus mematikan sebenarnya adalah telapak tangan Xia Ruofei sendiri. Ketiga boneka ini cukup terorganisir dengan baik, dan mereka langsung menghindar saat mendapat serangan. Namun, semua serangan Xia Ruofei terkonsentrasi pada mendiang boneka Jindan. Setelah dua boneka lainnya lolos, dia memiliki lebih banyak ruang untuk bermain. Besar. Segera setelah mendiang boneka Jindan menjatuhkan pedang abadi Biyou ke udara dengan batang besi di tangannya, Kusuang Feijian sudah berada di depannya, dan dia buru-buru jatuh ke tanah, menghindari serangan itu dengan sangat malu. Pada saat ini, pedang abadi Biyou telah stabil kembali, dan terus menusuk boneka itu. Boneka tersebut telah kehilangan kesempatan pertamanya saat ini, dan harus berguling di tempat, nyaris menghindari serangan sengit tersebut. Namun, saat ini serangan mematikan Xia Ruofei yang sebenarnya juga telah terjadi. Dari sudut mata boneka itu, dia melihat telapak kedua tangannya mengembang dengan cepat di bidang penglihatannya, dan dia menunjukkan ekspresi ngeri yang tidak dapat dijelaskan, dan sudah terlambat untuk melarikan diri. Mendengar tawa kecil, kepala boneka itu langsung tergencet oleh pukulan kekuatan penuh Xia Ruofei, dan boneka itu jatuh ke tanah dan mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dua boneka lainnya di periode Jindan tengah ketakutan dan marah, dan sambil berteriak minta perdamaian, mereka bergegas menuju Xia Ruofei dari kiri ke kanan. Xia Ruofei menyambutnya tanpa rasa takut, menghadapi dua boneka dengan kekuatan Jindan tingkat menengah. Saya melihat salah satu boneka dengan kuncir di langit memegang dua batang besi di tangannya, melambaikannya ke arah kepala Xia Ruofei, dengan momentum yang menakutkan. Xia Ruofei dengan sigap menginjak tangga Piaoping, menghindari serangannya dengan cara yang elegan, dan berbalik menyerang boneka lainnya. Pada saat yang sama, pedang abadi Biyou dan pedang Kusuang Fei juga berada di bawah kendalinya, menusuk ke bagian belakang kepala boneka itu. Boneka ini baru saja menyaksikan temannya dipukuli di kepala oleh Xia Ruofei, jadi dia tidak berani bersantai saat ini, dan dia menghindari angin di belakang kepalanya. Tapi kali ini Kusuang Feijian dan Biyou Fairy Sword masih merupakan jurus yang salah. Segera setelah boneka itu menghindar, kedua pedang terbang itu telah melintasi busur, memutar arah serangan, dan menyerang ke arah pelat bawahnya. Walaupun boneka tersebut berusaha mengelak, namun tetap tidak mengelak sepenuhnya, ia merasakan dingin di kakinya, dan ketika ia menunduk, ia menemukan bahwa kaki kirinya telah dipotong dari lututnya oleh Kusuang Feijian. Jejak niat membunuh muncul di mata Xia Ruofei, dan dia membanting ke depan, menendang cambuk tajam ke arah kepala boneka itu. Ini adalah jurus yang harus dibunuh, boneka sudah tidak bisa menghindarinya. Namun, setelah Xia Ruofei menghindari serangan pertamanya, boneka terakhir dengan jalinan di langit segera menyerang Xia Ruofei dengan panik. Saat ini, dia sudah berada di belakang Xia Ruofei. Boneka itu sudah terlambat untuk menyelamatkan temannya, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk membuat Xia Ruofei menghentikan serangannya. Xia Ruofei tahu bahwa sangat sulit untuk menyelesaikan ketiga boneka ini hanya dalam waktu setengah menit. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Jika terlewat, mungkin hanya bisa kabur saja dan tidak akan memecahkan rekor lagi, mungkin. Di antara lampu listrik dan batu api, dia mengertakkan gigi, memutar pinggangnya secara tiba-tiba, dan mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan di belakangnya, tetapi kakinya masih terlempar, dan dia menendang kepala boneka itu dengan angin yang bersiul. Ledakan, ledakan. Suara pertama adalah suara Xia Ruofei yang menendang boneka tersebut. Boneka tersebut langsung jatuh ke tanah tanpa ada ketegangan, sehingga tidak bisa mati lagi. Suara kedua adalah suara batang besi yang mengenai tubuh Xia Ruofei. Walaupun ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, demi menjaga pusat gravitasi dan memastikan kaki cambuk tidak menyimpang, jangkauan penghindarannya sangat terbatas, dan pada akhirnya salah satu batang besi mengenai bahu. Xia Ruofei sebenarnya memusatkan vitalitasnya di bahu dan punggungnya untuk pertahanan, tetapi setelah dihancurkan dengan batang besi, dia masih merasa sakit, dan dia bertanya-tanya apakah tulang belikatnya telah patah. Sebagai ganti cedera seumur hidup, Xia Ruofei merasa masih mendapat untung. Terkadang dia sangat galak. Setelah dipukul dengan batang besi, bukannya dirobohkan, Xia Ruofei malah bersandar dan bersandar tepat di depan boneka terakhir.
Dia berbelok besar dan membanting ke belakang dengan inersia. Ketiga boneka ini semuanya anak-anak, dan pada akhirnya, tinggi boneka berambut gimbal itu sedikit lebih tinggi dari pinggang Xia Ruofei, sehingga Xia Ruofei langsung memukul kepala boneka itu dengan sikunya. Wayang ini juga terpana di saat kritis. Dia awalnya mengira Xia Ruofei pasti akan menghindar. Dia tidak menyangka Xia Ruofei begitu kejam pada dirinya sendiri. Dia lebih suka mengambil tongkat besi yang keras dan membunuh boneka lawannya. Dengan usaha yang begitu keras, siku Xia Ruofei telah datang. Siku yang penuh vitalitas hancur, hanya terdengar bunyi klik, leher boneka itu langsung patah, dan kepalanya dimiringkan ke satu sisi. Setelah Xia Ruofei membunuh boneka terakhir, dia segera berdiri kesakitan, melompat ke pedang terbang Kushuang, dan dengan cepat melarikan diri. Dia sekarang bisa terbang dengan Kushuang Flying Sword, dan kecepatan melarikan diri sangat cepat, lebih sedikit. 97 boneka telah terbunuh, sehingga jumlah boneka di kota mini kurang dari setengahnya, dan Xia Ruofei dapat menemukan gang terpencil dengan relatif mudah. Dia mengeluarkan gulungan gambar spiritual dan menyembunyikannya, lalu memindahkan pikirannya ke ruang gambar spiritual. Untuk menghemat waktu, dia langsung pergi ke ruang alam Yuanchu dan menelepon Xia Qing untuk pertama kalinya. Xia Qing bergegas ke awal dinasti Yuan dan melihat Xia Ruofei yang memegangi bahunya kesakitan. Xia Qing terkejut dan bertanya dengan cepat, "Tuan, apakah Anda terluka?" Xia Ruofei berkata, "Anda akan membantu saya membuat obat untuk luka. Saya akan masuk dan menggunakannya nanti." Xia Qing berkata dengan cepat, "Ya, Tuan." Xia Qing berlari ke lemari obat untuk mencari bahan obat, dan Xia Ruofei langsung mengambil rak berisi kelopak bunga lingsin. Setelah membuka tutupnya, dia mengangkat kelopak dengan kekuatan mental dan langsung menekannya ke bahu yang terluka. Sensasi menyegarkan menyebar ke seluruh tubuh dari lukanya, dan rasa sakit panas tadi hilang tanpa bekas. Xia Ruofei tahu bahwa satu kelopak saja tidak cukup. Bagaimanapun, kelopaknya sangat berguna. Dia pasti tidak ingin menyia-nyiakannya, jadi dia memutuskan untuk menggunakan satu kelopak saja, dikombinasikan dengan obat luka yang dibuat Xia Qing, masalahnya seharusnya tidak besar. Setelah Xia Ruofei menggunakan sepotong kelopak bunga lingsin, dia segera menutup penutup kotak sekering dan mengirimkannya kembali ke tempat semula, lalu meninggalkan ruang Lingtu sambil berpikir. Dia tidak punya banyak waktu lagi, dan harus membunuh 3 boneka lagi, jadi dia harus berpacu dengan waktu. Begitu Xia Ruofei kembali ke lantai pertama menara percobaan, dia segera melepaskan kekuatan mentalnya untuk menutupi seluruh kota. Dia terkejut saat mengetahui ada boneka di 2 tempat, dan auranya tidak seperti boneka di masa Yuan Ying. Xia Ruofei tidak ragu-ragu, menginjak pedang terbang dan terbang ke tanah, dengan cepat bergegas mendekat. 3 menit kemudian, dia berhasil membunuh kedua boneka tersebut. Salah satu boneka dengan kekuatan inti emas tahap akhir membutuhkan sedikit waktu, dan boneka lainnya dengan kekuatan inti emas tahap awal hampir dibunuh oleh Xia Ruofei dalam sekejap. Hanya satu boneka yang tersisa untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jika rekor tersebut ingin dipecahkan, Xia Ruofei harus menyelesaikan pukulan terakhirnya sesegera mungkin. Dia terus melepaskan kekuatan mentalnya untuk menjelajah, namun Dewi Keberuntungan sepertinya tidak lagi mempedulikannya. Setelah membunuh boneka ke-99, dia tidak pernah menemukan boneka itu sendirian. Setidaknya 3 dari mereka beraksi bersama, dan setiap tim harus memiliki boneka kekuatan tahap akhir Jindan. Xia Ruofei hanya bisa memilih regu yang lebih dekat ke arah pemandangan Zenyang, sehingga akan lebih mudah baginya untuk melarikan diri, dan regu ini hanya memiliki 1 boneka dengan kekuatan mendiang inti emas, dan 2 sisanya adalah yang awal, tahap inti emas dan tahap tengah inti raja lainnya. Tujuan Xia Ruofei secara alami adalah boneka kekuatan awal inti emas. Tidak banyak waktu tersisa, dan Xia Ruofei hanya bisa memilih pertarungan cepat, tanpa banyak waktu untuk mempertimbangkan. Begitu dia muncul, ketiga boneka ini menemukannya, dan mereka segera mengerumuni dan bergegas menuju Xia Ruofei. Xia Ruofei dengan tenang melepaskan Kushuang Feijian dan Biou Immortal Sword, dengan satu hati dan 3 kegunaan, sambil mengendalikan Kushuang Feijian dan Biou Immortal Sword untuk menyerang boneka Jindan awal, sambil secara akurat menginjak langkah Piao Ping untuk menghindari lawan, menyerang. Meskipun cedera bahunya telah pulih lebih dari setengahnya,
masih ada rasa sakit yang muncul, yang agak mempengaruhi kinerja Xia Ruofei. Alhasil, dua tim boneka lain di sekitarnya hampir sampai, dan ia masih gagal membunuh boneka tersebut di tahap awal Jin Dan. Xia Ruofei mengertakkan gigi dan sepertinya dalam bahaya. Tugasnya telah dilaksanakan hingga level ini, dan dia bergegas untuk memecahkan rekor. Sekarang ini adalah langkah terakhir. Bagaimana dia bisa menyerah? Oleh karena itu, dia mengabaikan serangan dua boneka lainnya, dan fokus menyerang satu-satunya boneka awal Jin Dan. Boneka itu sendiri tidak sekuat Xia Ruofei, dan sekarang Xia Ruofei yang merawatnya, jadi nampaknya semakin malu. Boneka ini adalah seorang gadis muda di masa awal inti emas, dan penampilannya sangat manis, tetapi Xia Ruofei tidak sebodoh itu hingga mengasihani boneka. Oleh karena itu, dia akhirnya membunuh boneka ke-100 tersebut dengan mengorbankan dua luka di tubuhnya dengan kekuatan yang brutal. Pengatur waktu di bidang penglihatan cermin penginderaan juga berhenti bergerak, dan waktu yang ditampilkan di atas berhenti pada 1 jam 55 menit. Begitu Xia Ruofei melihat kali ini, dia merasa lega dan buru-buru bergegas, dan akhirnya memecahkan rekor, meskipun hanya 5 menit lebih tinggi dari rekor, tetapi itu juga berarti mulai sekarang, menara uji coba ini adalah salah satunya rekor terbaik dari misi tingkat adalah miliknya sendiri, kecuali seseorang memecahkan rekornya lagi. Setelah Xia Ruofei membunuh boneka inti emas awal ini, dia secara alami tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Sekarang misinya telah selesai, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah pergi ke lantai 2 secepat mungkin. Sekarang dia bertekad untuk meninggalkan lantai pertama. Xia Ruofei tentu saja tidak keberatan. Dia bahkan tidak peduli dengan dua boneka yang marah itu, dan langsung melangkah ke pedang terbang Kushuang dan terbang menuju lembah di belakang pemandangan yang sejati. Meskipun kedua boneka itu sedikit lebih baik daripada Xia Ruofei dalam kekuatan absolut, Xia Ruofei terbang dengan pedang, dan mereka mengejar di tanah, jadi kecepatannya secara alami tidak dapat mengejar. Kedua boneka itu meraung lagi, dan tak lama kemudian boneka lainnya juga ikut terkejut. Dan Xia Ruofei tidak sengaja menyembunyikan perbuatannya kali ini, sehingga boneka-boneka itu segera menemukannya. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei mengikuti rangkaian ekor yang panjang. Melalui penglihatan cermin persepsi, Xia Ruofei melihat bahwa di belakangnya terdapat boneka padat penduduk di periode inti emas tengah dan akhir, yang lebih lemah pada dasarnya dibunuh olehnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit berbulu di hatinya. Untungnya, melalui cermin persepsi, dia juga mengetahui bahwa dia telah menyelesaikan tugas menara uji coba lantai pertama, dan saluran lantai 2 telah dibuka. Selama dia bergegas melewatinya, dia bisa memasuki lantai 2, dan boneka-boneka ini secara alami tidak ada hubungannya dengan dia. Pedang kerajaan Xia Ruofei terbang sangat cepat. Meskipun beberapa boneka menghalanginya di depan, dia selalu melepaskan kekuatan mentalnya, sehingga dia selalu bisa menghindarinya dengan fleksibel terlebih dahulu. Meski mengambil beberapa jalan memutar, namun tetap menghalanginya untuk melakukan kontak langsung dengan boneka lain. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei sudah melewati pandangan Zenyang. Dia meluangkan waktu untuk melihat ke dalam dan menemukan bahwa tidak ada orang di dalam, tidak hanya tidak dapat melihat yang Dao asli yang lama, tetapi bahkan Dao Tong King Feng pun hilang. Penunggang Xia Ruofei, Kushuang Feijian lewat, dan segera melihat pohon besar itu. Pada saat ini, pintu tirai tipis muncul di pohon, yang sangat mirip dengan pintu tirai tipis yang dimasuki Xia Ruofei dan yang lainnya di bulan. Xia Ruofei tahu bahwa ini pasti pintu masuk ke lantai 2, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Pada saat ini, suara gemuruh yang keras tiba-tiba datang dari arah kota mini, dan kemudian, nafas yang mengerikan mendekati pintu masuk lantai 2 dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Xia Ruofei tertegun, dan dia dengan cepat mendorong seni pedang, mempercepat sedikit, dan bergegas menuju pintu tirai cahaya di pohon. Xia Ruofei bergegas ke pintu tirai cahaya dengan ringan seperti burung layang-layang melewati hutan. Begitu dia memasuki pintu masuk lantai 2, Xia Ruofei menyingkirkan pedang terbang Kushuang. Dari sudut matanya, dia melihat saat dia memasuki pintu masuk lantai 2, boneka Yuan Yingqi, mengenakan blus kasar, penuh ekspresi marah, dan bergegas menuju tempat ini. Jelas sekali,
boneka tua dengan kekuatan tahap jiwa baru lahir ini telah menemukan bahwa gulungan gambar spiritual telah dicuri. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa Xia Ruofei adalah orang yang ingin mereka buru, jadi dia semakin ketakutan. Xia Ruofei bahkan melihat lelaki tua itu melambaikan alu besi di tangannya dan membantingnya ke pohon. Namun, ini jelas bukan pohon sungguhan. Sebagai pintu gerbang menuju lantai 2 menara uji coba, pohon besar tersebut jelas tidak mungkin mudah dihancurkan. Oleh karena itu, sebelum alu besi wayang orang tua itu menyentuh pohon besar tersebut, muncullah pohon besar di sekitarnya. Lapisan film tipis diaplikasikan, dan alu besi dipantulkan kembali. Segera setelah itu, Xia Ruofei merasakan bintang itu bergeser di depannya, dan dia langsung datang ke tempat lain. Dia diam-diam menyebut kebetulan, jika dia terlambat setengah detik, dia tidak akan pernah melarikan diri. Pukulan amarah boneka tua itu begitu dahsyat hingga tak terbayangkan. Jika Xia Ruofei tidak memasuki lantai 2 menara percobaan, dia tidak akan bisa bersembunyi, dan selama dia disentuh oleh batang besi, dia pasti akan mematahkan tulangnya. Xia Ruofei juga merasakan sedikit ketakutan pada saat bersamaan. Pada tahap akhir misi, dia tidak punya banyak waktu untuk menutupi keberadaannya. Boneka tua dengan kekuatan tahap bayi baru lahir ini tidak akan memiliki fisiologi jika dia melihatnya lebih awal. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatan anggota ekspedisi lainnya, terutama Ling Qingsui. Meskipun Tru yang mengatakan bahwa Ling Qingsui aman, itu hanya ketika Xia Ruofei bertanya. Dia untuk sementara aman. Jika Ling Qingsui menghadapi tugas yang sama di lantai pertama menara uji coba, saya khawatir tidak akan mudah untuk menyelesaikannya dengan sukses. Begitu ada kesalahan, mungkin ada kekhawatiran hidup. Xia Ruofei hanya bisa menekan kekhawatiran di hatinya, pertama-tama menghadapi situasi saat ini dan bergerak maju sebanyak mungkin. Mungkin dia bisa bertemu Ling Qingsui dan yang lainnya. Pikirannya yang paling mendesak secara alami menyatu dengan Ling Qingsui. Kalau begitu, foto Ling Qingsui dililitkan, setidaknya dia bisa menjamin keselamatan Ling Qingsui. Sekarang Xia Ruofei sudah berada di lantai 2 menara uji coba. Karena lantai pertama sudah sangat sulit, tentu saja dia tidak berani menganggap entengnya, apalagi mengalihkan perhatiannya saat ini, maka dia segera menghilangkan gangguan tersebut dan hati-hati amati lingkungan sekitar. Xia Ruofei segera mengetahui bahwa dia berada di hutan lebat. Dia biasanya melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menjelajah, tetapi menemukan bahwa kekuatan spiritualnya ditekan cukup parah di sini. Di lantai pertama menara uji coba, jangkauan pencarian kekuatan mentalnya pada dasarnya sama dengan dunia luar, hampir mencakup seluruh lantai pertama menara uji. Namun, setelah tiba di lantai 2, dia menemukan bahwa meskipun dia kehabisan kekuatan penuhnya, kekuatan mentalnya hanya dapat mencapai sekitar 2 km, yang jauh lebih kecil dari jangkauan kekuatan mental dalam kondisi normal. Selain itu, Xia Ruofei terkejut menemukan bahwa area lantai 2 menara uji coba jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Setidaknya jaraknya lebih dari 2 km, karena kekuatan mentalnya telah berkembang hingga ekstrim, dan dia masih belum menyentuh batas menara uji coba. Jika dilihat dari luar, lantai pertama menara uji coba seharusnya memiliki luas terluas, dan semakin kecil naiknya. Secara teori, luas lantai 2 harus lebih kecil dari luas lantai 1. Namun, area yang ditemukan oleh kekuatan mental Xia Ruofei sudah jauh lebih besar dari lantai pertama menara percobaan. Xia Ruofei mengeluarkan Kushuang Flying Sword sambil menjaganya dengan hati-hati, lalu menginjak Flying Sword, dan Yu Sword terbang, ingin naik untuk melihat seberapa besar menara percobaan 2 lantai itu. Segera setelah dia mengaktifkan taktik pedang, Xia Ruofei menemukan bahwa menerbangkan pedang itu sedikit lebih sulit daripada saat dia berada di lantai pertama. Meski dia belum terkurung di tanah, konsumsi kekuatan mental dan vitalitasnya beberapa kali lebih tinggi dibandingkan saat dia berada di lantai pertama. Dan setelah terbang, kendali Fei Jian menjadi jauh lebih sulit. Seolah-olah tubuh pedang tiba-tiba menjadi lebih berat beberapa kali, Xia Ruofei tampak sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu, dan bahkan postur Yu Jian menjadi lebih canggung. Hutan ini hampir seluruhnya tertutup oleh pepohonan tinggi dan jarak pandang sangat rendah. Pedang kekaisaran Xia Ruofei datang ke puncak pohon dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dimanapun dia bisa melihat, ada hutan lebat,
seolah-olah tidak ada batas. Xia Ruofei tahu bahwa menara percobaan pasti memiliki batas, tetapi jangkauan ini relatif besar, jadi dia tidak bisa melihat di mana batas itu sama sekali, dan tentu saja dia tidak tahu ke arah mana harus masuk. Xia Ruofei menurunkan terbangnya, pedang dan kembali ke tanah. Entah kenapa, dia selalu merasa tidak nyaman saat berada di udara, seolah-olah ada sesuatu yang berbahaya sedang memata-matainya secara diam-diam. Xia Ruofei mengalami tanda peringatan seperti itu beberapa kali selama karir militernya. Fakta membuktikan bahwa perasaannya cukup tajam. Dalam beberapa waktu tersebut, Xia Ruofei menghadapi krisis hidup dan mati, termasuk kematian seekor harimau. Oleh karena itu, Xia Ruofei segera kembali ke tanah setelah sinyal peringatan muncul di hatinya, dijaga sepenuhnya. Pada saat ini, sebuah suara muncul langsung di benak Xia Ruofei, misi tingkat kedua menara percobaan, membunuh 100 monster bintang perantara. Deskripsi misi, ada 510 monster bintang di ruang tingkat kedua, 300 di antaranya adalah monster dasar dan menengah, 200, tingkat tinggi 10. Binatang bintang dasar setara dengan kekuatan biksu manusia selama periode pemurnian, dan seterusnya. Binatang bintang tingkat menengah setara dengan biksu alkimia emas, dan bintang tingkat tinggi, binatang buas setara dengan biksu tahap bayi purba. Saat ini, biksu alkimia emas lulus ujian. Rekor di lantai 2 menara pelatihan adalah 2 jam. Xia Ruofei mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu. Kali ini, menara uji coba merilis misi lebih cepat, dan dia langsung mengirimkan permintaan misi ke pikirannya, tanpa menyusun cerita atau plot lain sama sekali. Pada saat yang sama, Xia Ruofei juga mengagumi biksu sakti yang mendirikan menara percobaan ini. Jelas sekali, basis budidaya yang kuat ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh Xia Ruofei. Tentu saja, Xia Ruofei juga memiliki sedikit rasa ingin tahu dan keraguan. Dia tidak tahu apa itu monster bintang, dan dia memiliki banyak buku tentang dunia kultivasi yang datang langsung dari jimat giok yang diwarisi, tetapi tidak ada catatan tentangnya, binatang bintang dalam buku-buku ini. Apa ini? Xia Ruofei juga berbisik di dalam hatinya. Setelah suara misterius menyampaikan informasi kepada Xia Ruofei, bingkai kemajuan tugas yang mengambang muncul di penglihatan cermin persepsi Xia Ruofei, menampilkan 0/100 di atasnya, dan pada saat yang sama ada hitungan mundur, yang ditampilkan dari 4 jam. Xia Ruofei juga sangat ingin tahu tentang monster bintang itu. Tentu saja, dia dengan cepat mendapatkan jawabannya setelah menerima tugas tersebut. Kekuatan mentalnya merasakan sesuatu mendekatinya pada jarak sekitar 2 km. Xia Ruofei menjelajah melalui kekuatan mental dan melihat bahwa monster ini tampak seperti luwak di bumi, hanya saja tubuhnya ditutupi dengan baju besi berskala keras, dan ada satu tanduk di atas kepalanya. Mata monster itu sedikit menyipit, dan kadang-kadang, ketika dia membuka matanya, dia dapat menemukan cahaya bintang mengalir di matanya, seolah-olah ada galaksi terang di matanya. Tepat ketika kekuatan mental Xia Ruofei menemukan monster ini, sederet kata muncul di bidang penglihatan cermin persepsinya. Elementary Star Beast, setara dengan kekuatan lapisan ketiga Qi Refining. Xia Ruofei segera segar kembali ketika dia melihat ini. Dia tahu bahwa ini adalah monster bintang. Kekuatan pemurnian Qi lapisan ketiga secara alami rentan terhadap Xia Ruofei, tetapi Xia Ruofei masih tidak berani menganggap entengnya. Dia merasakan monster bintang junior ini berlari lurus ke arahnya, ekspresinya langsung mengembun, dan dia mulai waspada sepenuhnya. 1800 bab. Xia Ruofei sedikit terkejut dengan informasi yang muncul di bidang penglihatan cermin persepsi. Dikatakan, Chu Yuanzu. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa, dan dia gugup untuk waktu yang lama. Ternyata ini adalah reward yang didapatnya setelah menyelesaikan menara uji coba level pertama. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan mendirikan menara percobaan begitu mengerikan dan menarik, dan dia benar-benar menggunakan cara seperti itu untuk membagikan hadiah. Biarkan saja monster bintang mengirimkan harta karun ini, dan misi uji coba tingkat kedua masih dirilis. Xia Ruofei telah mengetahui bahwa dia akan membunuh 100 monster bintang perantara, dan kemudian membiarkan monster bintang mengirimkan hadiahnya. Ini pasti disengaja. Xia Ruofei tidak curiga bahwa cermin persepsi memberikan informasi palsu. Dia terus memeriksa dengan cermat pengenalan Chu Yuanzu ini.
Ternyata peran Chu Yuanzu ini adalah untuk menyimpan vitalitas. Biksu tersebut dapat mengekspor vitalitasnya ke Chu Yuanzu untuk disimpan, sehingga seorang Chu Yuanzu dapat menyimpan semua vitalitas yang setara dengan para biksu di akhir periode Jindan. Meskipun fungsi ini sederhana, namun sangat praktis. Xia Ruofei sangat menyukainya, bahkan sedikit kegembiraan. Meskipun sebenarnya ia tidak kekurangan sumber daya budidaya, baik itu menyerap kristal roh maupun menyerap kristal elemen, diperlukan budidaya untuk mengubah energinya menjadi vitalitas. Oleh karena itu, jika konsumsi vitalitas sangat besar dalam pertarungan sengit, tidak ada cara untuk melengkapinya dengan kristal roh atau kristal, tidak ada yang bisa berlatih sambil bertarung. Dan yang disimpan Chu Yuanzu adalah vitalitas biksu itu sendiri, yang dapat langsung diserap dan digunakan, yang jelas jauh lebih nyaman dan cepat. Meskipun Xia Ruofei jauh lebih kuat daripada rata-rata kultivator awal Jindan, dalam hal vitalitas, sebenarnya tidak jauh lebih baik dari Chen Xuan dan yang lainnya. Chu Yuanzu ini dapat menyimpan semua vitalitas mendiang kultivator Jindan, artinya, Xia Ruofei perlu menghabiskan vitalitasnya sendiri beberapa kali untuk mengisi penuh Chu Yuanzu. Selama dia membawa Chu Yuanzu, dia dapat menggunakan vitalitas di dalamnya kapan saja, yang setara dengan dantian yang beberapa kali lebih besar dari udara tipis, dan dia dapat menggunakan vitalitasnya untuk bertarung tanpa rasa khawatir. Xia Ruofei melangkah maju, mengambil Chu Yuanzu di telapak tangannya dan mengamatinya untuk waktu yang lama, dan kemudian mencoba memasukkan jejak vitalitas. Benar saja, gumpalan vitalitas ini dengan mudah diserap oleh Chu Yuanzu dan disimpan di dalamnya. Dia kemudian mencoba menggunakan vitalitas ini lagi, segera setelah pikirannya bergerak, vitalitas ini tersedot dan masuk kembali ke meridian Xia Ruofei. Xia Ruofei merasakannya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa vitalitas ini adalah vitalitasnya sendiri, dan tidak ada penolakan sama sekali, dan itu langsung diintegrasikan ke dalam dantian. Jika Xia Ruofei menghabiskan terlalu banyak vitalitas dalam pertempuran, dia dapat langsung menyerap vitalitas dalam Chu Yuanzu ini. Bayi yang baik, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia memegang Chu Yuanzu di tangannya dan mengerang sejenak, lalu dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidikinya, dan kemudian dia terbang ke arah depan kanannya. Lantai 2 menara percobaan adalah daerah hutan, dan dia dengan cepat menemukan tempat untuk menyembunyikan gulungan gambar spiritual. Ini adalah lubang pohon kecil yang sangat tersembunyi dengan banyak rumput liar di luarnya. Jika dia tidak menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidikinya, dia mungkin tidak dapat mendeteksinya dengan mata telanjang. Xia Ruofei mengambil gulungan gambar roh dari telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam lubang pohon. Kemudian, dia menyamar di sekitar lubang pohon, dan kemudian dia memasuki ruangan itu sambil berpikir. Xia Ruofei muncul langsung di alam Yuanchu di ruang Lingtu. Pikiran pertamanya untuk mendapatkan Chu Yuanzu adalah bergegas dan mengisi Chu Yuanzu dengan vitalitas. Dan sekarang dia memulai tugas uji coba tingkat kedua lagi, jadi waktu sangat berharga. Dalam misi uji coba tingkat pertama, dia memecahkan rekor dan diberi penghargaan oleh Chu Yuanzu. Hadiah ini membuatnya sangat puas, jadi tentu saja dia ingin mencoba memecahkan rekor uji coba level kedua. Jika Anda langsung memasukkan Yuan Qi di lantai 2 menara percobaan, di satu sisi, dia akan membuang banyak waktu meskipun dia kehabisan energi, dia tidak dapat mengisi Yuan Qi sekaligus, dan harus menyerap energinya dari Yuan Jing dan terus meresap. Lantai 2 menara percobaan penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui baginya, dan itu cukup berbahaya. Jauh lebih aman beroperasi di ruang Lingtu. Yang terpenting, dapat menghemat waktu. Begitu Xia Ruofei memasuki tahap Yuan awal ruang Lingtu, dia memanggil Xia Qing dan bertanya, "Xia Qing, apakah obat lukanya sudah siap?" Xia Ruofei mengalami cedera serius di bahunya di lantai pertama menara uji coba. Meski baru pertama kali menggunakan kelopak bunga Lingxin, ia masih belum pulih sepenuhnya. Dia akan menyelesaikan tugas percobaan di lantai 2. Bisa diperkirakan pertarungannya akan sangat sengit, dan luka di tubuhnya pasti akan berdampak, sehingga bahaya yang tersembunyi harus diatasi terlebih dahulu. "Ini sudah matang, Tuan," Xia Qing berkata dengan hormat, lalu mengeluarkan sebotol kecil salep dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei dengan kedua tangannya.
Xia Ruofei mengambil salep itu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu telah bekerja keras, silakan." "Ya Tuan," Xia Qing menjawab, dan kemudian kembali ke alam pegunungan dan laut di ruang Lingtu sebentar. Xia Ruofei mengambil salep tersebut dan langsung mengatur bendera formasi waktu, lalu melangkah ke dalam jangkauan bendera formasi. Dengan cara ini, perbedaan aliran waktu 2 hingga 3.000 kali memungkinkan dia melakukan banyak hal dengan tenang, dan waktu di luar tidak terbuang percuma. Xia Ruofei pertama-tama mengoleskan salep ke bagian yang terluka, dan kemudian mulai memberi vitalitas pada Chu Yuanzu. Chu Yuanzu dengan rakus menyerap vitalitas yang dikeluarkan oleh Xia Ruofei. Xia Ruofei terus memasukkan vitalitasnya ke dalam Chu Yuanzu untuk disimpan. Ketika vitalitasnya hampir habis, dia akan duduk bersila dan mulai berlatih pemulihan. Aura di ruang ini sangat kaya, dan Xia Ruofei bahkan tidak perlu membuang kristal roh dan kristal elemen. Karena perbedaan laju aliran waktu antara susunan waktu dan dunia luar sangat berbeda, Xia Ruofei tidak perlu terburu-buru, dan tentu saja dia enggan menggunakan kristal spiritual dan kristal yuan, yang merupakan sumber daya budidaya yang belum dimanfaatkan. Aura di alam awal Yuan dengan cepat melonjak menuju arah bendera susunan waktu. Karena perbedaan laju aliran waktu, banyak aura yang dikonsumsi persatuan waktu. Untungnya, Xia Ruofei tidak sering berlatih di luar angkasa, dan setelah begitu banyak peningkatan di luar angkasa, kekayaan auranya tidak sebanding dengan sebelumnya, jadi sekali atau dua kali latihan ini tidak memengaruhi ruang. Xia Ruofei menghabiskan seluruh vitalitasnya 4 kali, dan akhirnya pada kelima kalinya, sebelum dia melanjutkan kultivasinya, Chu Yuanzu telah terisi. Xia Ruofei memegang Chu Yuanzu di tangannya. Meskipun Chu Yuanzu setelah menyerap energi vital tidak menjadi lebih berat, Xia Ruofei masih merasa harta karun itu berat. Dia melemparkan Chu Yuanzu dengan ringan, mengatakan bahwa vitalitasnya sudah cukup. Setelah mengisi penuh Chu Yuanzu, Xia Ruofei tidak terburu-buru pergi. Dia duduk dalam susunan waktu, menganalisis lantai 2 menara uji coba selangkah demi selangkah. Pertama-tama, Xia Ruofei hampir yakin bahwa monster bintang terhebat yang akan dia hadapi sebagian besar adalah boneka. Penghakiman ini telah terbentuk ketika dia melihat monster bintang itu datang untuk memberikan sesuatu yang tidak seperti biasanya. Xia Ruofei tidak tahu apakah memang ada monster seperti Star Beast, tetapi Star Beast datang untuk memberikan hadiah dan tidak menyerang Xia Ruofei sama sekali, itu sudah jelas. Jika ini adalah monster bintang sungguhan, mustahil untuk mematuhi perintah manusia sama sekali, apalagi mengirimkan hadiah. Kedua, Xia Ruofei merasa bahwa meskipun monster bintang itu sangat cepat, dia tetap harus mencoba menggunakan serangan diam-diam untuk membunuh sekumpulan monster bintang sebanyak mungkin, untuk menghindari serangan kelompok sebanyak mungkin.